Apapun, saya pribadi salut dengan Maroko. Wow, spiritnya luar biasa. Anda juga pasti akan salut. Spirit yang sangat dahsyat dari Maroko. Dan dia juga menunjukkan sebagai tim Afrika pertama ke semifinal, mengalahkan Belgia, Spanyol, dan Portugal. Dan 4 kali gawangnya tidak kebobolan. Ya, angkat topi untuk Maroko. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya, Titis Widyatmoko, seorang jurnalis yang setidaknya pernah meliput Piala Dunia. Mari kita bicara tentang pertandingan dini hari tadi, di mana Maroko dikalahkan oleh Prancis sehingga Maroko gagal membuat catatan rekor menjadi tim Afrika pertama yang bisa ke final. Sebaliknya mereka harus akan bertemu dengan Kroasia untuk memperebutkan medali perunggu nanti atau peringkat ketiga, dan Prancis akan bertemu dengan Argentina di final. Apapun, Maroko sudah merupakan sebuah kejutan besar di Piala Dunia 2022. Mereka tim Afrika pertama yang ke semifinal, kemudian mereka pernah memukul Belgia, Spanyol, dan juga Portugal, dan mereka menjadi tim dengan 4 clean sheet meskipun lawan yang dihadapinya adalah tim-tim berat, Kroasia, kemudian Belgia, Kanada, Spanyol, Portugal, dan mereka kebobolan melawan Perancis 2 gol. Nah, kita akan membahas ada apa sebenarnya dengan Maroko pada pertandingan lawan Perancis dan mengapa Maroko bisa sampai kalah. Nah, ini menarik. Jadi begini, ada sebuah istilah yang saya kutip atau ada quote yang sangat menarik dari legenda tinju dunia, yaitu Mike Tyson. Jadi quote-nya kira-kira bunyinya seperti ini: Everybody has a plan until they get a punch in the mood. Jadi setiap orang, setiap tim itu boleh punya rencana, boleh punya planning. Tetapi planning, rencana itu bakal berantakan kalau sekali saja mereka kena pukulan di muka atau di mulut. Itu yang dikatakan oleh Mike Tyson. Jadi itu dikatakan sebelum dia bertemu melawan Evander Holyfield. Apa hubungannya dengan pertandingan antara Maroko lawan Prancis? Jadi seperti ini penjelasannya. Maroko ini adalah tim yang memiliki kekuatan pada defense brilliant mereka, defense mereka yang solid, dan juga counter attack yang cepat. Itu kelebihan Maroko. Tetapi di menit pertama mereka terkena perangkap dari Prancis. Nah, kita melihat Maroko sebelumnya ya lawan Kroasia, penguasaan bola mereka itu hanya sekitar 35%. Lawan Belgia 33%, kemudian lawan Kanada 41%, lawan Spanyol itu 23%. 23%, lawan Portugal 26%. Jadi mereka penguasaan bola kalau di rata-rata itu hanya 31%. Tetapi tiba-tiba di 5 menit awal mereka seperti diberikan ruang oleh Prancis untuk menguasai bola. Jadi tidak cukup aneh ketika di 5 menit awal itu penguasaan bola Maroko adalah 64%. Jadi seperti dipancing oleh Prancis untuk biar Maroko ini pegang bola. Nah, disitulah kemudian Prancis akan melakukan sebuah serangan cepat atau serangan kilat. Ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang pace-nya tinggi banget, mau di kanan mau di kiri. Di kanan ya ada Dembele, mereka di tengah juga ada Griezmann. Kemudian di kiri mereka ada Theo Hernandez, ada Mbappe. Ini pemain-pemain dengan pace yang sangat tinggi. Nah, ketika Maroko diberi kesempatan untuk menguasai bola, datanglah apa yang diistilahkan oleh Mike Tyson tadi, sebuah pukulan ke muka, pukulan ke mulut yang sangat keras. Dan itu pukulan itu didatangkan oleh Theo Hernandez. Jadi lewat sebuah upaya oleh Griezmann diberikan umpan kepada Mbappe, dan Mbappe melalui sebuah kemelut di depan gawang, kemudian bola mengarah pada Theo Hernandez dan terciptalah gol. Gol di menit kelima ini yang mengubah situasi bagi Maroko, mengubah situasi total bagi Maroko. Jadi Maroko dipaksa makan senjata. Jadi senjata makan tuan Maroko. Karena apa? Setelah kebobolan, dan mereka nggak pernah kebobolan oleh lawan sepanjang Piala Dunia ini, 1 gol dari Kanada itu pun gol bunuh diri, membuat mereka harus keluar. Padahal itu bukan ciri khas Maroko, bukan kelebihan Maroko. Maroko adalah penguasaan bola minim, defense yang kuat,
Tapi ketika ada kesempatan untuk transisi menyerang, mereka cepat, set, gol. Itu yang merupakan ciri khas Maroko. Tapi gol menit kelima dari Prancis itu mengubah situasi. Pelatih Regragui harus melakukan atau memilih plan B atau plan C gimana menghadapi situasi seperti itu. Ditambah lagi dengan kondisi mereka harus kehilangan dua kekuatan utama di sektor belakang. Yang pertama adalah Aguerd yang tidak bisa main karena di pemanasan dia cedera. Kemudian yang kedua adalah Romain Sainz yang menit ke-21 dia harus digantikan. Nah, ini juga mengurangi kekuatan di lini belakang dari Maroko. Bahkan Mazraoui juga di menit 45 dia juga harus keluar. Nah, tetapi lebih dari itu, Maroko dipaksa untuk menguasai bola. Jadi sepanjang 45 menit di babak pertama, penguasaan bola Maroko ini mencapai 56%. Dan itu tidak pernah terjadi selama ini. Maroko tidak pernah terjadi. Tidak pernah bisa dalam situasi mereka melakukan penguasaan bola yang tinggi. Bahkan dalam 30 menit saya ambil data dari Opta, jumlah umpan mereka itu sudah mencapai 176, dan itu artinya melebihi 90 menit ketika Maroko bertemu dengan Portugal. Nah, Anda bayangkan sebuah tim yang biasanya main bertahan, dia dipaksa harus keluar, harus menyerang. Akhirnya apa? Akhirnya menyisakan lubang di lini pertahanan. Sudah begitu lini belakangnya juga bukan pemain utama mereka. Jadi lubang itu yang misalnya dimanfaatkan oleh Giroud menit ke-17 lewat tendangan yang kemudian membentur Mistar. Nah, kemudian Giroud, Mbappe punya peluang dan diakhiri dengan tendangan kaki kiri Giroud yang mengarah pada gawang yang kosong sebenarnya, tapi kemudian dia tidak menemui sasaran ya. Meleset ke kanan padahal gawangnya sudah kosong. Nah, di situ dalam situasi itu Prancis sudah melakukan shoot itu 7 kali di babak pertama. Bayangkan ya. Jadi ketika mereka dipaksa untuk keluar, akhirnya Prancis bisa menemukan lubang lewat serangan balik tadi. Nah, satu hal yang tidak disadari oleh Deschamps dan satu hal yang juga tidak saya sadari, yang mungkin Anda juga tidak menyadari, ternyata Maroko ini juga bisa memainkan bola gitu. Jadi Maroko ini memberikan perlawanan gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika Ounahi dia melepaskan shoot yang kemudian diselamatkan oleh Lloris. Shoot yang mengarah ke tiang kiri gawang Prancis yang berhasil diselamatkan oleh Lloris. Nah, di 15 menit babak kedua, saya lagi-lagi ambil data dari Opta, penguasaan bola dari Maroko ini mencapai 72%. Wow, ini penguasaan bola paling tinggi Maroko di kurun atau sequence 15 menit di babak kedua sepanjang mereka ikut Piala Dunia. Dan kita melihat juga mereka sudah bisa memperkecil atau bisa mendapatkan umpan, tapi meskipun umpan itu bisa dikategorikan bukan peluang emas bagi Maroko, tapi mereka terus mengurung ya. Maroko ternyata memang brilian ketika mereka pegang bola. Ini yang sedikit nggak disadari oleh Prancis. Nah, kita lihat dari arah bagaimana Maroko menyerang, mereka tahu betul kelemahan Prancis. Theo Hernandez ini bukan tipikal back yang dia kuat dalam bertahan atau memiliki kemampuan bertahan yang bagus, sehingga serangan Maroko itu 52% diarahkan ke sisi kiri pertahanan Prancis. Ya, Maroko kebetulan punya Hakimi dan punya Ziyech di sisi sektor kanan ya. Nah, ditambah lagi kelemahan Prancis dari sisi Theo di situ, sehingga kemudian 52% serangan dari Maroko di sektor kanan, 21% di sektor tengah, dan hanya 26% di sektor kiri. Tetapi Anda semua tahu sendiri dalam sepak bola, semakin Anda mengurung lawan dan semakin Anda tidak bisa mendapatkan gol, pertahanan Anda akan semakin lemah. Dan itulah yang terjadi pada Maroko. Dan Prancis memanfaatkan betul-betul apa yang saya sebut dalam video saya, bahwa mereka memiliki kedalaman skuad. Anda bisa cek di sini, kedalaman skuad sedalam palung Mariana. Ya, kita lihat misalnya ketika mereka tidak
tidak bisa memainkan Rabiot, mereka masih punya Yusuf Fofana. Ketika mereka tidak bisa memainkan Upamecano, mereka masih punya Ibrahima Konate misalnya. Dan ketika situasi di depan mereka butuh fresh leg, butuh kaki yang segar, butuh mereka yang punya semangat yang baru gitu, misalnya Mbappe dipasang menjadi striker, kemudian masuklah Marcus Thuram. Nah, anaknya Lilian Thuram, Marcus Thuram. Masuklah Marcus Thuram, dan Marcus Thuram ini mengobrak-abrik sisi kiri karena tahu bagaimana Maroko ini sektor kanannya Hakimi atau Ziyech ini sudah konsentrasi ke menyerang, sehingga di sektor itulah terjadi titik lemah dari Maroko. Nah, kita melihat juga akhirnya dalam situasi Maroko tidak kunjung mendapatkan gol, mereka harus kebobolan. Nah, lagi-lagi ini juga kehebatan Prancis, di mana kedalaman skuad tadi, Randal Kolo Muani yang masuk hanya sekitar 40-an detik, 44 detik setelah masuk lapangan dia bikin gol. Ini membuktikan bahwa kedalaman skuad, Anda bisa cek di video saya tentang pembahasan tentang kedalaman skuad Prancis itu, yang akhirnya membunuh harapan dari Maroko. Nah, kira-kira seperti itu apa yang terjadi pada Maroko melawan Prancis. Tapi apapun, saya pribadi salut dengan Maroko. Wow, spiritnya luar biasa. Anda juga pasti akan salut, spirit yang sangat dahsyat dari Maroko. Dan dia juga menunjukkan sebagai tim Afrika pertama ke semifinal, mengalahkan Belgia, Spanyol, dan Portugal. Dan 4 kali gawangnya tidak kebobolan. Ya, angkat topi untuk Maroko. Saya akan dukung Maroko untuk perebutan tempat ketiga lawan Kroasia. Meskipun kata pelatih Maroko agak berat ya, karena mental pemain mungkin sudah down ya. Mental pemain sudah down, dan pelatihnya juga bilang bahwa lawan Kroasia kemungkinan saya akan pasang pemain-pemain yang belum banyak bermain di laga-laga sebelumnya. Sekian, silakan jika Anda punya komentar, tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya, terutama pembahasan menjelang laga final Argentina melawan Prancis. Sampai ketemu, salam.